Ya, shalom saudara-saudari. Apa kabar? Saya harap baik. Bersama saya Robert Bulele dan rekan saya dan dirinya. Bersama kami reporter PPK THP, kami akan membagikan kegiatan yang sudah berlangsung selama ini di PPK THP. Kegiatan ini dilaksanakan karena melihat situasi dan kondisi adanya pandemi COVID-19 yang seharusnya mahasiswa melakukan pelayanan di luar kampus, tetapi melihat suatu keadaan COVID ini sehingga pelayanan dilaksanakan hanya di kampus saja. Langsung saja kita akan melihat kegiatan PPK THP yang sudah berlangsung beberapa minggu ini. Selamat menyaksikan. PPK THP.
tadi kegiatan yang dilaksanakan di PPKTHP yang kurang lebih dilaksanakan beberapa minggu ini. Ya, kita akan menyaksikan rekan saya dan dirinya akan mewawancarai Ketua PPKTHP, tetapi sebelumnya kita akan menyaksikan iklan yang satu ini. Rosella Drink. Toto, mari Toto. Dandi, gimana keadaan di sana? Aman? Ya aman Pak. Ya, puji Tuhan ya. Kira-kira Dandi sedang berada di mana sekarang? Ya saya sedang berada di lokasi di mana mereka melakukan sedang kegiatan evaluasi Oh, kalau boleh tahu itu di mana Dandi? di Taman Rahasia. Taman Rahasia is amazing. Yes, it's amazing Pak. Very good. Very good, good, good. Oke. Oke Pak. Pemirsa, saya akan mewawancarai Ketua Koordinator PPKTHP tahun 2020. Shalom Pak Andet. Ya, shalom. Bisakah Bapak menjelaskan sedikit bagaimana kegiatan yang ada di PPKTHP? PPKTHP sangat luar biasa sekali, dan bagaimana kami sudah melakukan sebuah produksi yang sudah kami buat, dan kami juga dengan produk itu kami percayakan satu per anggota kami yang menjadi bertanggung jawab dalam PIC-nya, yang bertanggung jawab untuk memaparkan apa saja yang dilakukan mulai dari bahan, proses pembuatan sehingga sampai kepada penyajian. Nah, tujuan dari semuanya itu adalah supaya mereka bisa belajar bagaimana mengetahui dari produk apa yang mereka buat, dari cara mereka memilih bahan, dari mereka cara membuatnya sehingga sampai kepada titik akhir proses kepada penyajiannya. Dan juga kegiatan selain dari itu adalah kami mengikuti aturan yang sudah ditetapkan di sekolah, contohnya melakukan pendalaman Alkitab, sudah dengan PA, atau dengan evaluasi tentang kegiatan-kegiatan keseharian tentang selama 1 minggu kemudian, dan juga bagaimana kami melakukan namanya Sabat bersama dalam seminggu. Kami lakukan hanya 2 kali di hari Selasa dan hari Kamis. Kegiatan juga ada namanya nobar dan seminar-seminar juga yang kami ikuti untuk menambah satu wawasan-wawasan yang kami ikuti. Lalu adakah hal penting yang bisa Bapak bagikan kepada penonton saat ini? Hal penting yang saya bagikan adalah bagaimana di dalam tim itu kita harus bekerja sama dengan baik. Sebagai salah satu sebagai koordinator harus bisa mengkoordinasi anggota saya sendiri supaya bisa bekerja sama dengan baik, dan juga saling menerima pendapat satu sama lain, dan juga harus bertanggung jawab tentang apa yang sudah dipercaya. Demikianlah wawancara dari Ketua PPKTHP tahun 2020. Saya dan diri Nyuak, sekian dan terima kasih. Shalom. Demikianlah wawancara rekan reporter saya dan diri Nyuak dengan Ketua PPKTHP Petrus Andet di Taman Rahasia. Kita akan menyaksikan video wawancara oleh fasilitator dan mentor PPKTHP 2020. Ya, kesan saya dalam kelompok PPK Teknologi Pengolahan Pangan, yang pertama adalah
keterampilan ya. Jadi saya mendengar dan melihat juga bahwa teman-teman dalam kelompok PPKTHP ini mengalami sesuatu yang baru. Jadi tidak seperti dalam BLK misalnya, dalam kelompok PPK ini ada sesuatu yang baru, bisa belajar dari awal sampai akhir ya, dari hulu ke hilir ya, mempelajari bagaimana membuat produk, kemudian mempraktekkannya ya, kemudian juga mengemas, juga belajar memasarkan. Jadi ada banyak keterampilan yang secara langsung diperoleh dalam banyak hal gitu ya. Kepemimpinan juga, bagaimana mengorganisir, laporan keuangan, laporan produksi. Jadi ini boleh dikatakan satu proyek yang belajar tentang holistik. Dengan ini juga saya melihat kerohanian, ada pencerahan baru dengan PA khususnya untuk dari Nehemia ya. Jadi ada banyak hal perspektif baru yang bisa dilihat di situ, jiwa bagaimana mengembangkan sesuatu itu sangat baik sekali. Nah, saran saya kita ke depan kita memang sudah memikirkan, ternyata proyek-proyek seperti ini, kelompok-kelompok yang disebut sebagai project base ya, jadi ada proyek-proyeknya itu ternyata menggali potensi, ya, menggali kreativitas. Nah ini saya rasa sangat positif sekali untuk ke depan kita bisa kembangkan lagi, baik dalam bentuk pelayanan 2 bulan maupun mungkin kegiatan-kegiatan yang lainnya di kesempatan yang berbeda ya. Jadi saya sarankan ini kita akan kembangkan ke depan untuk menggali potensi mahasiswa, kreativitas, kemampuan bekerja sama, memimpin, memanage sebuah proyek, memanage sebuah kegiatan, sehingga nanti berdampak pada mereka ketika mereka ada di ladang pelayanan. Sekian, terima kasih. Untuk kelompok PPKTHP, kesan yang pertama itu ada kekompakan ya dengan anggota tim. Kemudian di sana juga ada kesatuan sehingga terwujudlah kerja sama yang baik dalam pembuatan produk-produk dan dalam persiapan. Kemudian di sana juga saling mengasihi, kemudian saling memperhatikan dan saling menghargai. Ada tingkat menghargai kakak tingkat menghargai ada tingkat dalam kerjasama maupun dalam pendapat. Nah, saran saya untuk kalian, tetaplah menjadi anggota kerja tim yang baik dengan kelompok-kelompok yang akan datang dalam pelayanan nanti. Kemudian, jadilah berkat, salurkan berkat yang telah kalian dapatkan kepada orang-orang yang membutuhkan dalam pelayanan. Terus, tetap semangat dan tetap andalkan Tuhan dalam perencanaan dan dalam setiap kegiatan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah wawancara oleh fasilitator dan mentor PPKTHP. Sekarang kita akan menyaksikan video wawancara anggota PPKTHP mulai dari ketua, bendahara, sekretaris, dan jajaran lainnya. Berkah yang saya dapatkan selama mengikuti PPKTHP selama kurang lebih 6 minggu, saya bersyukur dipercayakan. Yang pertama, saya menjadi koordinator, membimbing, mengarahkan rekan-rekan saya, kerja saya untuk bisa maksimal dalam bekerja. Yang kedua adalah saya bersyukur di dalam selama PPKTHP ini diajarkan bagaimana cara mengenal Tuhan lebih dalam melalui pembimbingan dikatakan pendalaman Alkitab. Dan saya bersyukur sekali dalam itu membantu meningkatkan saya semakin hari semakin bertumbuh di dalam akan pengenalan Tuhan dan relasi saya dengan teman-teman rekan kerja saya. Yang ketiga adalah saya bersyukur bisa selama PPK ini saya bisa melihat mengerjakan bersama dengan teman-teman saya membuat 12 produk dalam waktu yang singkat, bisa dikatakan singkat, tapi bisa sedikit demi sedikit bisa menguasai dengan cara mengerjakannya sendiri.
Ya hanya itu saja yang saya dapatkan dari PPK ini. Yang intinya adalah saya sangat bersyukur selama kerja PPKTHP ini saya boleh mendapat suatu hal yang baru yang untuk membekali diri saya untuk ke depannya. Thank you. Dapatkan sama PPK di THP yaitu adanya saling kerjasama dan kekompakan yang mungkin sebelumnya di tutor ataupun dimanapun kita tidak dapatkan. Tapi di sini mengacu kepada inisiatif kita sendiri, bagaimana kita dengan baik, dengan bekerja sama, saling menolong satu sama lain. Dan saya kesan yang saya dapat di dalam PPK THP selama satu minggu, di situ saya dapat bagaimana kami saling bekerja sama, saling menolong satu sama lain dalam yang sebagiannya belum terlalu mengetahui cara pembuatannya dan yang lain sudah, dan di situ kami saling menolong satu sama lain dan cara-cara pembuatan kami belajar cara-cara pembuatan produk-produk baik itu dalam jahe instan, susu kedelai, dan banyak hal lain. Dan yang saya dapatkan dari THP bagaimana kami membuat satu produk dengan cara menganalisis bagaimana membuat produk dengan baik. Itu yang saya dapatkan. Terima kasih. Kami dari manajemen sekretaris mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Mas saya dengan Ali Nurbasa sebagai perwakilan dari manajemen bendahara PPK THP. Saya banyak sekali mendapatkan berkat yang begitu besar yang dulunya saya tidak pernah memikirkan berkat yang saya dapatkan. Di PPK ini saya mendapatkan berkat yang pertama ketika bagaimana manajemen keuangan itu sebaik mungkin sehingga apa produk yang ingin kita kerjakan itu dapat kita terlaksanakan dengan baik dan tepat dari manajemen keuangan itu tersendiri. Jadi kita bisa mengukur seberapa banyak biaya yang diperlukan untuk membuat salah satu produk atau produk. Jadi kita sudah menganalisis berapa banyak biaya yang kita perlukan sehingga dan juga kita bisa menganalisis berapa keuntungan dari satu produk yang akan kita buat dari modal sekian yang kita butuhkan. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai suatu penghargaan yang besar bagi saya sendiri di PPK THP ini. Saya bisa menganalisis, menghitung biaya modal yang akan kita gunakan untuk membuat salah satu produk dan seberapa keuntungan yang kita dapatkan. Sebagai ucapan terima kasih saya kepada rekan, dosen, bahkan staf yang ada di SAPPI ini, saya banyak mengucapkan terima kasih atas berkat yang begitu luar biasa saya dapatkan secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Videographer and Editor PPK THP 2020. Kami bersyukur dapat dipercayakan dalam hal ini. Berkat yang kami dapatkan dalam PPK THP ini sebagai videographer dan editorial, banyak hal. Yang pertama, melatih skill kami dalam membuat beberapa video, beberapa foto-foto, bagaimana cara kami bisa membuat video atau foto-foto tersebut menjadi begitu indah. Dan yang kedua, melatih formasi spiritual kami, di mana di situ ada pendalaman Alkitab, satu bersama. Di situ banyak sekali berkat-berkat yang kami dapatkan melalui setiap sharing dan firman Tuhan yang kami bawakan setiap anggota. Dan di situ juga memberikan kami suatu dampak bagi kami bagaimana kami menjalin kebersamaan, kerjasama antar tim, dan kami juga saling mendorong antar satu tim dengan anggota-anggota yang lainnya. Mungkin cukup sekian yang berkat yang kami dapatkan dalam PPK THP ini sebagai videographer dan editorial. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih. Bekerja di ladangnya
Haleluya. 2, 3. Lili. Rata. PPKTHP. Demikianlah semua kegiatan PPKTHP yang telah saudara-saudari saksikan. Untuk mengakhiri pertemuan, ada pantun buat kita semua. Burung irian, burung cendrawasih. Demikian, terima kasih. Shalom.